Halo sahabat Salam Indonesia. Saat musim panas tiba di Kanada, masyarakat mulai menikmati berbagai aktivitas outdoor. Dan salah satu olahraga yang paling diminati adalah golf. Hamparan lapangan hijau yang indah, udara musim panas yang hangat, serta suasana santai menjadikan golf bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat Kanada saat summer berlangsung. Pada episode kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana golf menjadi aktivitas favorit di musim panas, sekaligus membandingkan budaya golf di Kanada dan di Indonesia. Mari kita ikuti kisah dan semangat golf di negeri 4 musim. Untuk melihat lebih dekat, mari kita ikuti aktivitas teman-teman golfer di lapangan golf. Begitu sampai di lapangan golf, kami menuju ke clubhouse atau golf shop untuk meregistrasi dan melakukan pembayaran. Untuk bermain golf, biasanya sudah harus booking sebelumnya. Setelah mendapat resip dan kupon untuk starter, kami biasanya melakukan pemanasan sebelum tee off. Waktu pemanasan, biasanya golfer melakukan kegiatan stretching, putting, chipping di green tempat latihan. Kegiatan pemanasan ini dilakukan dengan tujuan agar golfer dapat melaksanakan permainan golf dengan baik untuk 18 hole. Setelah cukup latihan putting dan mendekati jadwal tee off, kami menuju tee box hole pertama untuk mulai golf. Pada tee box hole pertama, sebelum tee off time, kami juga melakukan swing menggunakan stick driver. Dan setelah grup depan melaksanakan pukulan kedua dan jarak aman, barulah kami mulai memukul bola pertama. Pada kesempatan pertama, kita lihat kawan kita Dino sedang bersiap-siap untuk melakukan tee off. Good shot. Pada kesempatan kedua, kawan kita Roni juga bersiap-siap untuk melakukan tee off. Good shot.
Setelah kita ikuti aktivitas teman-teman kita di lapangan golf, selanjutnya kita akan dengar kesan dan pesan teman-teman golfer yang bermain golf di Kanada. Pada kesempatan kali ini, kami berbincang-bincang dengan Kang Deden yang sudah lama bermain golf di Kanada. Halo Kang Deden, apa perbedaan yang paling terasa antara golf di Kanada dan di Indonesia? Perbedaannya yang paling utama adalah cuaca. Kita hanya bisa bermain mulai dari spring, kira-kira bulan Mei, sampai dengan fall. Jadi spring, summer, dan fall, terakhir mungkin akhir Oktober atau November. Yang keduanya mungkin di sini rata-rata kebanyakan tidak pakai caddy. Jadi kita ada yang pakai kart, tapi kalau saya sendiri sih jalan kaki. Kemudian mungkin yang lainnya kita di sini fokusnya ke olahraga jalan kaki gitu. Jadi kita jarang pakai kart, golf kart. Itu mungkin. Jadi yang dipentingkan olahraganya gitu Kang Deden ya. Betul. Terus kemudian waktu kalau musim panas belum tiba atau musim panas sudah habis, apakah masih terus main golf? Mungkin udah dingin atau gimana pengaruh cuaca? Ya paling enggak kalau kita kangen main golf kita driving aja di indoor seperti ada di Toronto itu Markham Dome, yaitu kita bisa latihan lah selama musim dingin mungkin, jadi karena tidak bisa main golf di luar kan. Bagaimana dengan pakaian? Ya kalau pakaian disesuaikan dengan cuaca, jadi ketika kita dingin ya pakai jaket lah. Ya, sesimpel mungkin, tapi ya tetap saja harus pakai jaket. Iya, karena cuaca dingin di sini sampai kadang-kadang berapa derajat ya? Di bawah 10 derajat. Di bawah 10 kadang-kadang ya. Seperti hari ini nih 10 derajat ya kira-kira. Nah, ini masih harus pakai jaket kalau main. Kemudian dari sisi biaya bermain golf dibandingkan di Indonesia, gimana menurut Kang Deden? Biaya ya mungkin kalau dibandingkan dengan di Indonesia relatif lebih murah, kecuali yang lapangan-lapangan yang memang untuk profesional itu agak mahal. Tapi umumnya untuk public course yang biasa sih masih terjangkau saya kira. Selanjutnya kami bincang-bincang dengan Roni yang juga rutin main golf setiap minggu. Selamat pagi. Oh, selamat pagi Roni. Yang paling dinanti pada saat summer selain golf? Oh, saya sebetulnya banyak kegiatan. Summer itu buat kita yang di sini di Kanada itu memang menanti summer untuk kegiatan outdoor. 2 cabang olahraga yang saya tekuni itu ya golf, satu lagi sepeda. Sepeda itu saya kadang-kadang seminggu sekali, golf seminggu sekali. Kadang-kadang juga saya kebetulan juga bermain motor, jadi saya melakukan touring sekitar seminggu gitu, camping bersama teman-teman yang punya hobi yang sama. Golf lebih ke olahraga atau refreshing? Olahraganya mungkin dari jalan, jadi saya mungkin lebih dekat ke refreshing ya, karena saya tuh nggak terampil main golf itu susah sekali. Jadinya lebih ke arah refreshing ya, sama teman-teman seminggu sekali ketemu, kumpul, ketawa-ketawa, buat lebih ke arah mental dan fisik kesehatan aja. Oke, kalau main golf biasanya senangnya pagi atau sore? Oh, udah pasti pagi. Saya orang pagi, bangun juga pagi.
Kalau main sore karena usia udah ngantuk, Bang. Kalau sehabis golf, kalau di sini kan langsung pulang atau kegiatan lain. Seringnya sih langsung pulang, kecuali kalau ada memang teman-teman yang lagi ulang tahun, ada merayakan sesuatu, kita habis golf makan atau ngopi bareng-bareng gitu. Tapi lebih sering kita pulang. Setelah kita berbincang dengan teman-teman golfer, mari kita ikuti kembali aktivitas di lapangan golf. Meski langit mendung dan rintik hujan turun membasahi lapangan, semangat teman-teman golfer tetap tidak surut. Cuaca yang kurang bersahabat justru menjadi tantangan tersendiri yang menambah pengalaman bermain golf. Dengan perlengkapan hujan dan fokus yang tetap terjaga, para pemain terus melangkah dari hole ke hole, menikmati setiap pukulan di tengah suasana yang berbeda. Hujan mungkin membasahi fairway dan green, namun tidak mampu memadamkan antusiasme teman-teman golfer. Justru dalam kondisi seperti inilah terlihat semangat, ketangguhan, dan kecintaan mereka terhadap olahraga yang satu ini. Nice. Silakan yang siap. Nice shot. Hujan-hujan masih main golf. Kesempatan selanjutnya, kami bincang-bincang dengan Dino yang sudah lama bermain golf di Kanada. Dan saat ini Dino memiliki single handicap. Good birdie. Sejak kapan Dino mulai bermain golf di Kanada? Terima kasih, selamat siang. Saya bermain golf sejak tahun 2007. Jadi saya mendarat di Toronto 19 tahun yang lalu. Dari Indonesia memang saya bawa hobi ini. Saya kebetulan punya satu perlengkapan yang lengkap gitu. Jadi saya bawa dan ya saya berlatih di driving range gitu atau saya bermain minimal pada saat itu sih sebulan sekali lah, sebulan 2 kali begitu. Apa yang membuat Dino tertarik dengan olahraga golf? Yang paling utama saya tertarik dengan golf itu karena golf itu adalah olahraga yang memang kita melawan diri sendiri. Jadi kita tidak berusaha tidak terpengaruh dengan permainan oponen kita. Jadi kita harus mengontrol emosi kita. Jadi kalau kita memang
confident, kita sudah berlatih dan kita bisa bermain bagus. Yang menarik sebenarnya buat saya itu adalah pemandangannya. Jadi karena kondisi di luar kan, di outdoor ya, dan pertemuan saya pribadi dengan teman-teman ya, dengan pemain golf yang lain gitu. Itu membuat ya olahraga ini semakin menarik. Di Kanada ini musim panasnya relatif singkat gitu, antara 4 sampai 5 bulan. Dan memang kebanyakan orang-orang di sini ya pergunakan waktu yang singkat itu untuk melakukan aktivitas sebanyak mungkin di luar. Nah, salah satunya adalah olahraga golf ini. Seberapa sering Dino bermain golf selama summer? Saya usahakan bermain 1 minggu 1 kali. Saya ada grupnya gitu, jadi kita bermain bergantian, nanti di area timur, di area barat. Apa arti golf bagi Dino pribadi? Saya merasa golf itu satu-satunya olahraga yang memang kita harus melawan diri sendiri. Dan kebetulan di tahun 2002 kakak kandung saya itu perkenalkan olahraga ini ke saya di Indonesia, dan saya langsung tertarik dengan olahraga ini. Sejak saat itu saya bermain golf dan berlatih golf. Apa yang membuat suasana golf di Kanada berbeda dengan suasana bermain golf di Indonesia? Yang paling kelihatan sekali itu perbedaannya adalah di sini tidak ada caddy. Kita bermain golf tuh harus benar-benar siap ngambil peralatannya sendiri. Kita mau pukul dengan jarak berapa, dengan klub yang mana gitu, kita harus tahu persis gitu jarak kita, baca greennya sendiri. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Jadi menurut saya semakin olahraga ini semakin menarik kita bisa lakukan di sini, karena memang kita benar-benar bermain untuk kita, dan kita merasakan kepuasannya di saat kalau kita bermain bagus begitu. Berikut ada beberapa tips yang bisa di-share kepada teman-teman yang baru mulai main golf atau golfer pemula. Pertama, mulailah dari driving range. Sebelum bermain di lapangan penuh, berlatihlah di driving range. Ini membantu membangun kepercayaan diri dan memahami karakter setiap stick golf. Kedua, kuasai grip dan postur. Grip atau cara memegang stick dan posisi berdiri adalah fondasi permainan golf. Luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar ini dengan benar sejak awal agar tidak terbentuk kebiasaan yang sulit diperbaiki. Ketiga, jangan terlalu fokus pada jarak pukulan. Banyak pemula ingin langsung memukul bola sejauh mungkin. Padahal yang lebih penting adalah teknik dasar dan konsistensi. Pukulan yang lurus lebih berharga daripada pukulan jauh tetapi sering melenceng. Keempat, fokus pada short game. Banyak skor ditentukan di area dekat green. Latihan putting dan chipping seringkali lebih efektif untuk meningkatkan permainan dibandingkan hanya berlatih pukulan jauh. Kelima, gunakan peralatan yang sesuai. Pemula tidak perlu langsung membeli set golf yang mahal. Mulailah dengan peralatan yang nyaman dan sesuai tingkat kemampuan. Keenam, kenali etika bermain golf. Golf sangat menjunjung sportivitas dan etika. Misalnya menjaga kecepatan permainan, menghormati pemain lain saat mereka memukul, dan merawat kondisi lapangan. Ketujuh, bersabar dengan proses. Golf adalah olahraga yang membutuhkan kesabaran, bahkan pemain berpengalaman pun masih terus belajar dan memperbaiki permainannya. Kedelapan, bermain bersama teman yang berpengalaman. Bermain dengan golfer yang lebih berpengalaman dapat membantu memahami strategi lapangan, aturan,
dan etika bermain dengan lebih cepat. Kesembilan, nikmati permainannya. Jangan terlalu terpaku pada skor. Golf adalah kombinasi olahraga, rekreasi, dan kesempatan menikmati alam serta kebersamaan dengan teman. Bagi pemula, jangan takut mencoba golf. Fokus saja pada teknik dasar, nikmati proses belajarnya, dan jangan terlalu khawatir dengan skor. Semakin sering berlatih dan bermain, kemampuan akan berkembang dengan sendirinya. Selamat berlatih. Unveil the secrets of wonderful Indonesia. Each step unfold a new chapter in this visual masterpiece. Inviting you to witness the wonders that make Indonesia truly extraordinary. Step into a world rich with a dynamic culture, tradition, and heartfelt smiles. Listen to the tales in every craft. A reflection of Indonesia's rich heritage. Explore the wilderness. Dive into the azure water. And conquer towering peaks. In the heart of Southeast Asia. Wonderful Indonesia awaits your exploration. Start your journey now.